Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan di sini kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Kami ingin mewawancarai selaku Bapak dosen yang di bidang pada materi kami yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salman Rashid Rangkuti dan kawan di sebelah kiri saya bernama Pribet Mertua Panggabean dan kawan paling ujung sebelah kanan saya bernama Robert Benropa. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, ada baiknya kita untuk memperkenalkan Bapakmu sendiri memperkenalkan diri dulu ya. Baik, terima kasih Salma. Kenalkan, nama saya Nanda dan saya dari lulusan komputer ya, jurusan komputer di untuk tugas kalian ya, kira-kira apa nih yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ya. Terkait materi sini, soalnya Bapak selaku jurusan ilmu komputer berhubungan dengan materi yang kami ingin wawancarai, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang pertama itu kami akan menanyai bagaimana sih Bapak itu melihat perkembangan pengetahuan pada era di saat ini. Jadi melihat perkembangan ilmu pengetahuan pada era saat ini itu cukup banyak berkembang ya. Khususnya di bidang akademik itu di digitalisasi ya. Jadi sebagaimana ilmu pengetahuan itu dulu kalau kita mencari ilmu, kita biasa dulu waktu zaman saya kuliah dulu masih membaca buku tuh. Kalau sekarang internet ya kan sudah mulai banyak ya kan. Setiap ilmu apa yang mau kita cari itu bisa dari internet. Bahkan udah lebih maju lagi, udah zamannya AI. Ya, Pak. Ya, artificial intelligence itu udah luar biasa ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu di zaman ini sudah lebih berkembang pesat daripada sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Nah, untuk itu menurut Bapak sendiri, apa sih peran ilmu pengetahuan dalam membentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat? Oke. Jadi perannya itu fundamental ya. Ya, kita lihat gimana sosial itu, bahkan bukan hanya kita duduk bersama gini, di media sosial pun juga seperti itu. Ada algoritma media sosial seperti itu ya kan. Jadi teknologi itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Benar ya. Apa yang kita lihat di media sosial, apa yang kita lihat di internet itu tergantung kita. Jadi setiap kita lihat itu, kita lihat yang positif lah paling enggak. Yang mana mau kita ikutin itu yang lebih positif ya kan. Jangan kalau misalnya kita ikut konten kreator yang ya yang kayak sekarang bahasanya itu nyeleneh misalnya. Kurang ya, kurang didik. Jadi kalau kita lihat ya lebih luas sih sebenarnya media sosial itu. Nah, itu dia. Kemudian Pak, yang ingin kami tanyakan, apa sih pandangan Bapak gitu mengenai perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini Pak? Oke. Baik, terima kasih Bang. Jadi ini seperti dua mata pisau sebenarnya Bang. Ya. Secara orang komputer nih, saya takjub juga kita nih. Kan? Udah komputer semakin canggih, ada versi mobile ya, handphone kita pegang, AI, IoT ya, itu berkembang sangat luar biasa. Ya kan? Ya. Tapi di sisi lain ada tantangan itu. Ya kan, kesiapan mental kita. Teknologi kencang, ya kan, tapi kadang kita yang tertinggal. Nah, itu. Jadi pandangan kita itu harus antusias tapi lebih kritis sebenarnya. Lebih kritis ya. Jangan cuma jadi konsumen aja kita nih. Jangan jadi konsumen teknologi aja, tapi kita pahami dampaknya apa gitu. Jangan berharap pada AI terlalu berlebihan. Kenapa gitu? Kalau kita berharap pada AI, kita bertanya nih, kita minta jawaban pada AI, itu langsung keluar jawaban, tapi kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah itu.
dia harus bijak ya, harus bijak dalam memakai digital ini, terutama zaman AI ini. Hmm. Kemudian Pak, teknologi apa yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan Bapak? Ya kalau yang sekarang udah pasti itu AI itu tadi ya, artificial intelligence ya, ada juga dia generative AI, ya kan? Jadi kalau sekarang kita belajar bukan hanya daring aja dari Zoom, Google Meet ya kan, tapi AI juga bisa menjadi asisten apa ya, asisten belajar kita. Mendukung lah ya. Iya mendukung untuk bagi mahasiswa juga. Jadi AI ini bisa menyesuaikan juga nih, tergantung prompt. Prompt itu tahu ya, perintah di AI itu kita mau apa, kita mau minta apa gitu ya, sesuai dengan apa kita prompt kita itu tadi. Menurut Bapak, bagaimana melihat hubungan antara seni dan perkembangan teknologi di era modern, Pak? Oke, ini sangat erat sekali ya, dia itu saling melengkapi sebenarnya ya. Dulu mungkin seni dan teknologi dianggap kutub yang berbeda tuh ya, satu soal rasa, satu soal logika. Tapi sekarang generatif AI, NFT, bagaimana seni itu bisa dijual sebagai digital deh. NFT mungkin kalian pernah dengar itu. Gimana gambar itu bisa diuangkan? Ya Pak. Ya, sifatnya seperti itu. Jadi seni itu sudah melekat pada digital sekarang. Gimana kita pakai Canva sekarang? Itu kita bisa desain logo, bisa desain gambar, desain grafik, poster menggunakan Canva itu. Kita menggunakan teknologi. Jadi itu saling kolaborasi antara teknologi dan seni itu. Saling berkaitan dan melengkapi. Jadi menurut Bapak, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam kehidupan masyarakat, Pak? Oke. Jadi ya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah segitiga emas itu. Ilmu pengetahuan itu otak, ya kan? Mencari kebenaran. Teknologi tangannya nih. Nah, menciptakan alat atau solusinya. Dan seni itu hatinya. Nah, itu dia. Jadi dalam masyarakat teknologi yang canggih tanpa seni akan terasa kaku ya, dan sulit dipakai. Sebaliknya seni tanpa teknologi mungkin sulit tersebar luas. Ketiganya harus harmoni agar kehidupan masyarakat lebih cerdas, mudah, dan tetap manusiawi. Nah, seperti itu. Jadi Pak, menurut Bapak, bagaimana prediksi Bapak mengenai masa depan iptex dalam 10-20 tahun ke depan, Pak? Oke. Ini pertanyaan ada banyak juga beberapa mahasiswa nanya itu soal itu. Jadi banyak orang takutkan itu teknologi akan menggantikan peran manusia. Banyak itu. Pekerjaan yang biasa dilakukan manusia itu bisa digantikan oleh mesin. Seperti robot ya kan Pak? Jadi robot. Ya tapi ada juga memang manusia itu memang tidak bisa tergantikan oleh AI. Ya kan? Skill yang tidak bisa tergantikan oleh AI itu. Bagaimana kalau kita itu sebagai misalnya membetulkan genteng? Ya Pak ya. Nggak mungkin pakai teknologi. Iya, atau keran air. Nah. Hal-hal sepele seperti membangun rumah, bertani. Bertani itu memang ya hal manusiawi dari dulu. Itu memang kalau peran teknologi hanya mendukung secara teori. Ya Pak ya. Bagaimana membuat pupuk lebih bagus, bagaimana menanam itu, pengolahannya AI kalau kita tanya itu jawabannya luar biasa. Tapi dalam penerapannya tetap manusia, dibutuhkan tenaga manusia untuk mengelola itu. Nah, itu dia. Pak, apa pesan atau nasihat Bapak untuk mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu sosial dan budaya dasar khususnya terkait iptex, Pak? Ya, pesannya satu itu ya. Jadilah manusia yang mengendalikan alat. Ya kan? Bukan dikendalikan oleh alat. Ya, itu dia. Kita belajar ilmu sosial dan budaya itu penting, ya kan? Kita bagi orang-orang teknis, ya, teknologi bukan hanya cara pakainya, tapi filosofi, dampak dan kebudayaan kita juga. Jadi semakin zaman ini semakin apa ya? Semakin teknologi semakin berkembang, digital semakin luas, kita tidak boleh lupa akan namanya budaya kita sendiri, ya kan? Jangan kita sok-sok modern pula, ikut-ikut pula, tapi kita lupa sama budaya kita.
alangkah baiknya budaya kita digabung dengan era digitalisasi sekarang. Kita boleh kembangkan, kita boleh perkenalkan budaya kita, adat kita, ya kan, menggunakan media sosial itu kan menggunakan teknologi juga itu, memperkenalkan. Jadi lakukanlah hal yang positif gitu. Kita yang mengendalikan alat itu tadi, digital itu, bukan kita yang dikendalikan oleh digital itu. Apa maksudnya? Kalau kita dikendalikan digital itu, kita terpengaruh, apa istilahnya, candu sama media sosialisasi. Kita nggak bisa berhenti scroll terus itu. Kita yang dikendalikan alat itu. Coba ya kan, main TikTok. Oke. Ada batasnya itu bang, batas waktu. Apa yang mau kita cari ya sebenarnya kita pakai. Apa yang kita butuhkan, nah itu kita pakai ya. Jangan kita sampai terlalu terfokus candu sampai kita lupa gitu. Seperti itu dia bang. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang dapat kami tanyakan ataupun wawancarai mengenai ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami akhiri wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.